Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar antropologi. Nah, kalian udah tahu belum apa sih itu antropologi? Nah, daripada kalian penasaran, yuk kita simak penjelasan materi tentang konsep dasar antropologi. Jadi, antropologi berasal dari dua kata. Yang pertama, anthropos, dan yang kedua, logos. Anthropos sendiri diartikan sebagai manusia, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, di sini sudah ada gambaran ya tentang apa sih itu antropologi. Oke, lalu untuk menambah pemahaman kalian tentang apa itu antropologi, mari kita lihat beberapa pengertian antropologi menurut para ahli. Nah, di sini udah ada gambar dari salah satu tokoh antropologi. Nah, kalian tahu nggak kira-kira beliau ini siapa? Yap, betul sekali. Beliau adalah William A. Haviland. Nah, di sini beliau mendefinisikan antropologi sebagai studi tentang umat manusia, yaitu studi yang berusaha menyusun generalisasi tentang manusia dan perilakunya untuk mendapatkan pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Nah, oke, lanjut ke gambar yang berikutnya. Nah, di sini sudah ada tokoh antropologi yang selanjutnya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak siapa nama dari tokoh tersebut? Ya, betul sekali. Beliau adalah Bapak Kuncoro Ningrat. Nah, Bapak Kuncoro Ningrat ini juga dijuluki sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Nah, Bapak Kuncoro Ningrat ini mendefinisikan antropologi sebagai studi tentang manusia pada umumnya, di mana mempelajari tentang warna, tentang bentuk fisik masyarakat, dan kebudayaan yang dihasilkan dari masyarakat tersebut. Nah, dari beberapa pengertian antropologi menurut para ahli tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia baik dari segi keragaman fisik serta kebudayaan seperti cara berperilaku, kemudian ada tradisi-tradisi dan nilai-nilai yang dihasilkan dari suatu masyarakat. Oke, baik, kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu di sini ilmu antropologi mengalami perkembangan, di mana perkembangan antropologi itu dibagi menjadi 4 fase. Pada fase yang pertama, yaitu fase sebelum 1800. Nah, di mana kedatangan bangsa Eropa ke 3 benua, yaitu benua Afrika, Asia, dan Amerika, telah mempengaruhi kehidupan di 3 benua tersebut. Kemudian muncul tulisan-tulisan dari para pelaut, pendeta, dan pegawai pemerintah jajahan dalam bentuk catatan perjalanan, laporan, dan lain sebagainya. Nah, di mana buku tersebut berisi tentang adat istiadat, kemudian masyarakat, dan juga ciri fisik dari ketiga benua tersebut, yaitu Afrika, Asia, dan Amerika. Nah, buku tersebut kemudian dikenal sebagai etnografi. Nah, yang berasal dari kata ethos, yaitu bangsa. Hal tersebut sangat menarik bagi bangsa Eropa karena kehidupan dari 3 benua tersebut itu sangat berbeda dari benua Eropa saat itu. Nah, selanjutnya yaitu tahap fase yang kedua, yaitu kira-kira pada pertengahan abad ke-19. Nah, di sini masyarakat dan kebudayaan mengalami perkembangan yang sangat lambat, yaitu dari tingkatan yang rendah menuju tingkatan yang tertinggi. Nah, pada saat itu kebudayaan tertinggi terletak pada kebudayaan bangsa Eropa, sedangkan bangsa di luar Eropa dianggap sebagai kebudayaan yang rendah atau primitif. Nah, pada fase ini antropologi berkembang sebagai ilmu yang akademikal. Nah, lanjut di sini ada fase yang ketiga, yaitu
pada permulaan abad ke-20. Nah, di sini antropologi menjadi ilmu yang praktis, di mana tujuannya itu mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa. Nah, mereka mempelajari kebudayaan suku-suku di luar Eropa guna untuk kepentingan pemerintah kolonial dan guna mendapatkan pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Nah, kemudian di fase yang terakhir ini, antropologi mengalami perkembangan yang sangat baik. Nah, di sini antropologi itu dibagi menjadi dua tujuan, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis. Nah, selanjutnya di sini ada cabang ilmu antropologi. Nah, di sini antropologi dibagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Nah, antropologi fisik ini dibagi menjadi dua lagi. Nah, yang pertama ada paleoantropologi dan somatologi. Nah, sedangkan untuk antropologi budaya di sini dibagi menjadi tiga, yaitu prehistori, etnolinguistik, dan etnologi. Nah, di sini ada wujud kebudayaan. Nah, kebudayaan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, atau nilai yang timbul dari pemikiran manusia. Nah, yang kedua, wujud kebudayaan sebagai satu kesatuan pola perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, di sini seperti contohnya itu seperti tradisi gitu ya. Nah, contohnya itu kan saya di orang Jawa. Nah, kebetulan dalam masyarakat Jawa itu ada namanya tradisi Sedekah Bumi, seperti itu contohnya. Nah, lalu yang ketiga ada wujud kebudayaan sebagai benda cipta karya manusia. Nah, di sini contohnya itu seperti Candi Prambanan, kemudian Candi Borobudur, kemudian patung-patung seperti itu. Nah, itu merupakan kebudayaan dalam wujud benda hasil dari manusia, seperti itu. Nah, tentunya kita mempelajari suatu ilmu pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin kita mempelajari suatu ilmu tidak ada manfaatnya. Nah, begitupun kita mempelajari ilmu antropologi tentunya terdapat manfaatnya bagi kita. Nah, berikut beberapa manfaat kita mempelajari ilmu antropologi. Yang pertama, manfaat kita mempelajari ilmu antropologi yaitu kita dapat mengetahui pola perilaku manusia pada masyarakat, baik secara universal maupun pola perilaku pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Yang kedua, manfaat kita mempelajari ilmu antropologi yaitu kita dapat mengetahui kedudukan dan peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat. Dengan mempelajari ilmu antropologi, kita dapat mengetahui berbagai macam masalah yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga akan timbul kepekaan dalam diri kita, sehingga kita dapat menyelesaikan berbagai problem atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, oke, jadi begitu ya penyampaian materi saya tentang konsep dasar antropologi. Tadi dimulai dari pengertian antropologi, kemudian ada pengertian antropologi menurut para ahli, kemudian ada fase-fase perkembangan ilmu antropologi, sampai dengan manfaat kita mempelajari ilmu antropologi. Demikian penjelasan materi tentang konsep dasar antropologi. Ya, semoga dapat bermanfaat dan ingat jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.